Ya. Jadi ceritanya sebenarnya gameplaynya apa sih lawan Putra Abdullah? Karena ini juga saya minta maaf di kakak karena sebelum pertandingan itu saya punya bau copot. 2 minggu sebelum pertandingan saya punya bau copot 2 kali. Jujur di atas selesai pertandingan ini saya hancur sekali karena Tuhan ini sebelum pertandingan saya dihujat mati-matian ini. Kalau mau comeback ke kickboxing nggak? Comeback saya fokus di boxing, tapi kalau netizen mau saya rematch sama Putra, ya saya mau tidak mau ya harus mau. Kita bersama yang punya tanah ini dia, Kakak Ungke. Asik. Ini podcast kedua Ungke di sini. Siap. Dia adalah tamu pertama. Siap. Di Impact Driven Legacy Podcast. Waktu itu belum ada namanya. Belum ada. Masih podcastan. Masih pakai headphone kayak operator XL. Hah? XL itu ukuran. Pinter lu. Asik. Ini adalah tamu pertama di mana value Impact Driven Legacy Podcast bisa memastikan bahwa setelah dari podcast bisa masuk TV. Habis dari podcast diupload besoknya ke pagi-pagi ambiar. Asik. Dan brownies. Asik. Yang kedua begitu Aisar Khaled. Betul lagi. Anjir dari pertama sampai Aisar Khaled dulu baru dia ini. Kan beda bahasannya ya. Asik. Ini menjadi bias Aisar lagi. Asik. Ada musuhnya Aisar. Orang pikir. Hah? Ini pertanyaan gak digeser-geser aja lu. Asik, gimana perasaannya? Hari ini kabarnya bagaimana? Puji Tuhan kabar baik kakak. Asik. Mungkin ini luar biasa sekali. Ini tato baru lagi tuh. Sudah lama. Sebelum pertandingan udah ada tato. Apa Rencana artinya? mau sampai di muka. Jangan bercanda kakak. Yonglek. Oh iya Mike Tyson begini ya. Kalau Mike Tyson masa lu Mike Tyson gak enak. Hah? Bang Mike Tyson. Bang Mike Tyson. Kenapa? Lu siapa? Bang Mike Tyson. Operasi lancar. Operasi lancar. Puji Tuhan, mantap. Rumah sakit Brawijaya luar biasa. Brawijaya, Pokoknya rumah sakit yang gua kerjasama terbaik, pelayanannya paling cekatan, semua. Coach Rudy jempol patah operasi, Ungke copot operasi. Ih, cepet banget lagi ya. Dateng dikasih observasi 1 hari, MRI, suruh tindakan langsung. Gila mantap. Gak pakai babi bu. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Itu kalau dia tepuk tangan gitu takut burung yang di sini ke sini. Hah? Apa sih? Halo Sam bicara apa saya tidak tahu. Orang kok gugup aja. Anjir padahal face to face dia waktu itu ini loh. Isinya apa namanya? Siapa aja coba lu yang cerita dah. Kakaknya Jordan ada 2 orang, terus istri Jordan sama Putra, pokoknya banyak. Satu. Itu gugup juga? Itu gugup gak? Tidak. Ih, kenapa sekarang gugup? Karena kalah kayaknya. Tapi kan kalahnya terhormat. Siap. Perjuangan sampai akhir. Siap. Aku juga tadi bilang sama Jaden, ada 1000 alasan buat kamu sebenarnya tertidur di atas kanvas, tapi itu tidak terjadi. Siap. Bukan cuma soal tahan dan hati yang besar, tapi Ungke membuktikan bahwa ya dia mau berjuang sampai akhir gitu. Asik. Tapi tidak sampai akhir. Karena Dislok. iya benar dislok. Ya itu juga kan nggak apa-apa itu kan. Ya tapi apapun itu kita harus tetap apresiasi perjuangan Ungke. Dari awal camp sampai akhir dia deliver, dia memberikan promotion yang sangat baik. Hampir semua orang juga bahkan menganggap pertandingan itu pertandingan paling panas gitu. Siap. Dan itu kan bukan cuman karena usaha di gym, itu usaha ketika lagi ada promotion run, ketika lagi berusaha untuk mempromosikan diri dan mempromosikan fight, itu Ungke lengkap lah, luar biasa.
Coba kita sekarang bahas round per round. Asik. Oh siap. Jadi ceritanya sebenarnya gameplaynya apa sih lawan Putra Abdullah? Karena sebenarnya FYI ya, dulu zaman gue TC bareng sama Ungke adalah salah satu petinju yang paling susah dicari mukanya sebenarnya. Karena dia lincah, saya punya kelincahan toh. Saya punya kelincahan, tapi kemarin kelincahan tidak ada. Tabrak saya begini. Tabrak aja. Tabrak uppercut. Perkat sampai lepas. Nah, gimana itu? Ronde. Game plan. Saya punya coach bilang ronde pertama itu baca dulu, lihat dulu. Iya, Gimana biarin dia cara kena mainnya pukul ya. juga, Lihat dulu nggak gimana cara mainnya. Pas masuk ronde 2 itu coach sudah suruh saya ngotot. Ya. Ayo main sudah sesuai kau punya kemauan. Main sudah. Pas main-main begini udah rasa udah enak. Kan pas ronde 2 saya strike jab saya itu ada kena telak. Dari situ saya udah semangat sekali. Pas di sudut itu pas saya mau jab sapu tangan terputar. Makanya sempat saya kayak banting tangan begini kan. Pas ronde 2. Nah itu dia agak geser dikit di situ. Makanya pas dari ronde 2 sampai 3 itu saya straight aja terus. Nah pas ronde 4 gini saya tanya coach, ini bagaimana nih coach? Coach bilang, keluarin aja semua. Kau udah kalah poin itu karena kau tiap jab. Keluarin kau punya jab. Kenapa kau takut ini? Takut jab. Kamu kan jab keluar, Iya, jab keluar. masuk straight. Terus saya, aduh kalau saya kasih keluar jab ini tangan lepas karena ronde 2 tadi udah geser dikit. Tapi sudah bodo amat lah, ini ronde terakhir habis-habisan sudah, di sini saya kasih habis sudah. Pas baru berapa detik saya jab masuk straight, uppercut straight langsung lepas. Itu dari situ saya khawatir dari sebelum pertandingan juga saya di ruang tunggu itu saya udah saya punya pikiran kosong, saya teman-teman juga lihat begitu, saya punya pikiran kosong. Kenapa pikiran kosong? Kayak hal yang saya takuti terjadi. Copot. Karena ini juga saya minta maaf di kakak karena sebelum pertandingan itu saya punya bau copot. 2 minggu sebelum pertandingan saya punya bau copot 2 kali. Karena saya takut kasih tahu kakak siapa yang di USBC juga udah bilang kau kasih tahu, kasih elus lah kalau kayak gini. Dia bilang saya tidak mau. Soalnya ini saya takut batalin. Terus ini saya punya mimpi, salah satu saya punya mimpi begitu. Karena saya takut telepon nih. Tidak ada perjuangan yang lebih manis daripada perjuangan sampai akhir. Siap. Tepuk tangan. Intinya dia naik bukan dia nggak tahu resikonya. Siap. Dia naik dia tahu resikonya, dia tahu apa yang akan terjadi. Ya apapun itu sebenarnya what doesn't kill you make you stronger udah pasti udah 1000% itu. Jadi tetaplah, maksudnya kamu juga kalah tidak memalukan. Siap. Menurutku apapun yang terjadi it just happen gitu loh. Bahkan itu terjadi di partai-partai besar. Islam Makhachev sekarang pon per pon nomor 1 aja debutnya kalah di UFC. Siap. Dan itu nggak masalah. Tinggal gimana Tapi nanti. ini bukan penjelasan ya. Kalau kalah ya saya akui kalah. Orang ditanya kan nggak apa-apa menjelaskan. Ya takutnya kan netizen bilang kalah menjelaskan. Jadi ya pokoknya begitu dah. Tapi sekarang gimana? Kata dokter apa? Kata dokter kemarin pas selesai check up, dokter dia bilang tahun depan saya udah bisa terapi. Oke. Tahun depan. Oke, berarti terapi tuh udah bisa strength con gitu ya? Iya. Oke. Sebenarnya kalau misalkan recovery itu yang penting gizinya cukup lah. Iya betul. Jadi jangan sampai latihan doang tapi nggak ada gizi yang cukup, semua segala macam. Penting kamu perhatiin itu kayak vitamin gitu-gitu. Ya, maksudnya nomor 1 karena kamu tuh berarti butuh zinc, magnesium, kalsium, Ya, butuh omega 3. butuh sekali. Iya, butuh kalsium yang banyak. Jadi kalau kamu suka makan tulang muda itu ya sering-sering. Pokoknya apapun yang kamu ingat tentang protein, kalsium itu harus makan. Omega 3 juga. Siap. Sendi-sendi, minyak-minyak sendi. Terus apalagi ya? Berarti 2026 pasti comeback. Pasti. 2026. Dan saya akan comeback kayak saya punya setelan pabrik. Asik. Zaman dulu ini TC buat pon. Iya, saya main ortodoks. Kan kemarin saya pikir saya masuknya di entertain, makanya saya Saupo aja. Karena kalau entertain kan Saupo bisa. Ya, Ternyata udah masuk ranah atlet ya. Operasi puji Tuhan ya saya akan kembali dan versi saya punya TC 2020. Mantap. Main ortodoks. Berarti udah di sana ya pikirannya ya. Iya. Luar biasa. Karena sebenarnya gini guys, kayak ketika match up
Putra sama Ungke terjadi, buat gua style make fights kan. Kalau misalkan Putra itu unggul di jam terbang, which is apa maksudnya kelihatan banget ketika dia setelah ronde 1 ada satu lah yang menurutku gerakannya aneh tapi dia coba terus karena kamu masuk pakai uppercut kan. Iya, betul. Dia tariknya tuh aneh banget tuh. Tarik. Nggak tahu tarik gimana terus pokoknya strike, jab, strike. Pokoknya gitu terus. Dan itu karena IQ bertanding, IQ, ya. karena Jam IQ terbang. bertanding. Jadi sebenarnya ya kudos buat dua-duanya. Maksudnya ya bukan berarti lawan Putra tuh gampang gitu loh. Tuh. Jadi menang memang pantas karena persiapan, kalah pun juga pantas karena ada perjuangan di sana gitu. Iya betul. Jadi ya tetap kudos. Ini bukan gue belain Ungke ya. Nih pasti ujung-ujungnya komennya kakak anak Mas Bion nih. Lu. Nah jadi nanti next mau mainnya gimana? Kalau mau comeback ke kickboxing gak? Comeback, saya fokus di boxing. Tapi Oke. kalau netizen mau saya rematch sama Putra, ya saya mau tidak mau ya harus mau. Oke. Karena udah deal. Ya saya sebagai laki-laki tampil udah operasi, Asik. semakin pede. Oke. Mantap. Kira-kira tapi Tapi saya fokusnya di boxing. oke. Saya fokus boxing. Berarti fokus boxing mau kelas berapa? 63. 63. Oke. 60 juga bisa. 57. Oh jadi. Kalau dia bisa turun 57, 55. Kalau dia bisa 55? Kalau dia bisa 55? 52. Oh lu 52 ya? Om? Iya, 52. Iya. Ya tapi apapun itu ya Ungke udah memberikan yang terbaik lah dan gue ngeliat itu dan kita semestinya ya tapi namanya meme yang gak bisa dihindarin. Ini sudah. Meme yang paling sedih adalah Putra tidur sama sabuk dia tidur di rumah sakit. Bang, gue bingung aja ngeliatnya. Hah? Ya itulah. Itu lagi. Tapi tidak apa-apa toh. Tidak apa-apa kakak. Iya. Itu Iya. terus saya kalah, yang penting saya dapat operasi gratis. Asik. Tapi kan kamu juga kalah di panggung terbesar, Siap. bukan berarti kamu itu Klaim ya. Panggung terbesar. panggung terbesar Bion. Oh, Bion Combat Showbiz 4. Solid dong, bener dong. Betul. 4.900 di tenis indoor full. boleh. 23 juta yang nonton stream, 416.000 pay per view, nomor 1 di Asia. Ya Panggung terbesar. apapun hasilnya ya terbesar Bion karena kan sebelumnya 300.000 pay per view-nya. Nice. Just stay humble. Bagus. Kan gue nggak bilang panggung terbesar di Indonesia, di Asia. Real. Kakak los. Anjir. Gue jadi mau ngindarin lah kalau lu ajak foto kan semua. Komennya langsung Kalau kakak los ini. Circle. Babi. Yang goreng siapa? Ini siapa? kok balik lagi? Kok balik lagi? Enggak maksudnya itu kan gorengan bekas Bion 1. Karena KKJ menang jadi kesannya anak emas. Orang menang KO kok. Emas lah. Anak emas ya? Enggak itu sebenarnya KJ tuh gue sebenarnya kalah taruhan pas lagi lawan Randy itu gue kalah taruhan. Jadi gue sedih. Hah? Karena kalah taruhan. Goblok banget lu, bener heran kesel banget lu. Masa iya gue taruhan aja. Terus gue sekarang happy karena gue kemarin megang Putra Abdullah. Gitu aja terus. Hah? Ngajak gimana? Tapi happy lah buat Ungke sekarang udah punya shoulder baru karena Siap. itu kan kayak apa ya? Kayak maksudnya kelemahan yang kita nggak bisa ngelakuin apa-apa gitu. Kita menuju pertandingan tapi belum ada tindakan ya segala macam. Sekarang udah baru ya kita lihatlah versi terbaru Ungke.
Gila. Penasaran tau? Asik. Itu Iya dia. aja. Hah? Hampir jadi Agus. Ini Jaden ini kenapa ya? Hampir jadi Jadi Agus ini yang Ya, maksudnya jadi Agus anjir. Agus mana? Agus 3 yang lagi viral nih. Yang pertama. Bener deh gua. Enggak kan semua orang udah bahas. Maksudnya kita gak boleh bahas. Tiba-tiba gua yang bahas. Salah anjir. Agus. Gondrong. Hah? Agus Gondrong tuh. Gue taunya Agus Calim. Udah, ini kita bercanda mulu ya. Karena memang sebenarnya gini guys, kalau kita ada ngobrol-ngobrol, kita waktu itu di rumah sakit juga begini-begini aja ya. Iya. Nggak ada yang sedih-sedih begituan lah. Tapi sedih. Jujur di atas selesai pertandingan ini hancur sekali. Oh. Karena Tuhan ini sebelum pertandingan saya dihujat mati-matian ini. Apalagi saya kalah terus satu-satunya orang Indonesia yang kalah. Anjir saya nanti bagaimana ini? Saya hancur sekali nih. Pas mereka kasih tahu juga kalau mau bawa ke rumah sakit mau operasi. Di situ saya agak senang dikit. Oh, Tuhan. Ternyata Ada sisi baiknya. ya, Tuhan punya rencana lebih ada lah dia kasih saya kejutan. Terus pas sampai rumah sakit dari hari Minggu sampai hari Senin itu belum ada tindakan tuh. Saya bilang, Yesus ini dong tipu saya apa ini? Ayo pulang sudah. Saya suruh ajak mereka pulang nih. Ayo pulang sudah. Tapi sama itu bilang sabar tunggu dulu kan udah tanda tangan tidak mungkin tidak operasi lah. Saya tambah emosi ini. Oh karena emosi abis kalah. Iya terus kan belum ada tindakan toh. Langsung sama itu bilang kan udah tanda tangan tunggu aja sabar. Tidak tahu pas besoknya sorenya langsung dikasih tindakan. Karena kalau tindakan itu, kamu pertama kali rawat inap? Ya. Oh ya. Pertama kali masuk rumah sakit juga. Oh, Karena jadi- operasi ya guys bukan karena pertandingan. Jadi Operasi. kalau di rumah sakit itu kan tergantung nunggu dokternya. Iya, Kamu kan udah ada dokter yang ditujukan untuk megang kamu. Iya, betul. Kalau misalkan dokternya operasinya banyak, ya pasti nungguin ini giliran. Dan kamu kan sebenarnya operasinya nggak urgent, tetap Iya, akan bisa dioperasi gitu loh. Cuma itu kan saya tidak tahu karena saya baru pertama masuk rumah sakit toh. Gitu sudah. Enak kan tapi fasilitasnya kan VIP bos. Tuhan paling enak sekali. Iya. Sriwijaya lagi. Brawijaya. Karena Brawijaya. Brawijaya mantap sekali. Saya tidak kasih keluar uang spesial pun nih. Ih, Bion juga mantap sekali. Iya tapi ya kalau Bion kan aku nih ke atlet bukan cuman investasi untuk bikin acara. Tapi kan ini investasi ke hati-hati para fighter supaya ya mereka tuh bisa bertumbuh gitu loh. Siap. Lah kalau misalkan anggaplah kayak Coach Rudy gitu ya. Anggap kita gak bahas kasus kamu. Coach Rudy berjuang sampai akhir. Ronde 2 ternyata kata dokter itu patah. Ininya. Kan di rekam jejak gitu. Rekam jejak apa sih? Dilihat kronologinya. Lihat kronologinya. Oh ini patahnya di ronde 2. Dia kan tapi sedangkan sampai ronde 4. Ya masa dia udah menang. Oke lah dapat 2 sabuk. Tapi jempolnya patah seumur hidup gitu. Ya kali. Baru jempolnya. Hah? Kan kalau nggak ada jempolnya nggak enak, nggak bisa pakai sendal jepit. Nanti masuk klan kakak. Oh tidak apa-apa juga sih kalau masuk. Jadi ketua kelompok dong. Jadi ketua geng. Jadi ketua geng. Coach Rudy. Kan ada Terus Cima. wakilnya. Cima berarti. Terus KJ jadi apa? Dia CEO. CEO. Oh, CEO. Ya CEO. Kakak Mar. Kakak Mart lagi. Tapi gue juga gak nyangka tuh di Malaysia tiba-tiba ada Kakak Mart lagi. Kakak Mart. Belum lagi itu dia habis ngomong semua kakak mau main. Terus gue lihat ini Kakak Mart. Pagi syutingnya. Aduh, kita bahas yang lucu-lucu aja. Sapu tanah. Itu apa yang kamu pikirkan? Sapu tanah karena saya pede sekali. Saya pede sekali dengan saya punya persiapan. Ini tanya ke
Cimat, Kakak Cima, sorry. King, tanya ke King Cima, Kakak J, Kakak Cal, Kakak Dul. Itu mereka main-main di apart, di Jack punya apart. Tapi saya tidak ada karena saya fokus untuk latihan. Dan saya udah pede sekali. Saya pagi lari 12 kilo, tapi saya tidak kasih tahu. Di media saya lari 12 kilo apa segala macam. Latihan all out di USBC. Saya punya perkembangan, saya punya fisik. Pokoknya udah mantap sekali. Jauh lah dari lawan Gulba ya. Jauh sekali. Lawan Gulba sama Kakak Andi Cobra kenapa tidak Persiapan tidak seberat dislok? itu. Iya, tidak dislok karena persiapannya kurang. Yang kemarin ini saya latihan mati-matian makanya sampai dislok. Iya. Cuman ya Tuhan berkata lain. Bukan rezeki. Belum rezeki. Tapi kan gak kecolongan kan? Silakan. Tapi iya sih. Apa sih? Enggak kan belum rezeki. Belum rezeki. Waduh. Orang yang mana ya? Ya. Ini kan digantiin sama King Cima. King. Reki. Elah. Ya udah deh. Nah, terus kira-kira kalau misalkan mau comeback gitu kan. Siap. 2026. Berarti tinju. Oke. Berarti ngincer ranking, juara nasional dulu gitu. Ya, amin. Juara nasional di Juara kelas nasional. 63. Siap. Keras-keras tuh. Kalau James Mokoginta iseng dari 65 turun ke 63. Tidak lah, saya udah baik Riset. sama Kakak James. Jadi nggak mungkin. Tidak mungkin. Oke. Ya juga sih. Oh, James Masa ini bore-bore dia juga toh, Kakak jangan kah. Jangan turun 63. Jangan turun kah. 65 saja. Saja Kakak. Iya. Ya masih bisa sih karena Ungke masih muda, pengalamannya maksudnya selain dari itu kan Ungke juga jadi merasakan camp terkeras kamu kan Iya. selama hidup, bener dong? Pertandingan? Iya. Tidak. Mana lebih keras? 2020? Pertama paling keras itu saya lawan Reza Arianto. Reza Arianto, Iya. MMA. Iya, MMA. Itu Dulu main di Muay Thai. Muay Thai. Dia ngewakilin Tidak, provinsi itu mana? tryout. Waktu itu tryout. Terus dia lawan saya. Saya sampai puski darah-darah ini. Tabla. Kok punya? Iya. Apa Rezanya? Sawasanya. Dia puski, dia pukul sampai jatuh-jatuh ini. Waktu itu saya ini kelas 63, dia 70. Karena kita lagi persiapan toh. Oh, Tapi saya persiapan. menang. Oh. Gitu saya menang. Karena itu kita latihan, fisiknya gila. Dulu kita latihan fisik, Papua gila sekali. Oke. Makanya saya unggulnya di fisik, dia ronde 3 habis. Jadi tapi gue denger juga ya dari semua klien kakak fisik Ungke itu paling bagus katanya. Ya dulu saya dapat ranking 1 terus. Di TC itu saya ranking 1 terus kalau fisik. Kayak Ali berarti. Ali juga iya malamnya begadang besoknya blip test juga dia nomor 1. Siapa? Cuk. Tapi sekarang saya udah kalah fisik. Oh, kalah fisik. Tapi kan masih bisa dibalikin. Masih bisa dibalikin. Sekarang umur berarti berapa Ungke? 24. Tahun depan 25, bulan depan. Hah? Lu gitu-gitu mau ngasih hadiah gak? Ada spesial. Spesial. Nah sekarang aku mau nanya. Siap. Kamu udah pernah ngelawan Putra Abdullah? Boxing. Putra Abdullah kan sekarang mau kickboxing. Aku juga pikir karirnya kalau dia pindah-pindah gitu kan gak oke lah. Iya. Menurut kamu kalau misalkan Beyond 5, kamu kan juga respect nih sama Putra kan? Respect sekali. Respect sekali. Kira-kira dia cocok lawan siapa? Putra Abdullah Beyond 5 kickboxing kelas 63. 63. Atau 60. Kakak Cal sih. Kakak Cal. Kakak Cal paling cocok. Pon emas tuh ya. Pon emas Aceh iyalah, Sumut. Di Papua dia perunggu. Juara 2. Oke. Di Aceh. Juara 2 silver dong. Ya silver sorry. Ya. Di Aceh dia emas. Dia paling cocok sih. Paling cocok Paling kickboxing. cocok. Kickboxing. Beyond 5. Menurut Beyond kamu 5, gas lah. hasilnya kayak apa? 50-50. Tapi saya 50-50? lebih ke Kakak Cal sih.
Secara power gimana? Power Kamu kan udah pernah ngerasain Putra dan pasti udah pernah sparring sama Kacal juga. Kakak Cal. Sumpah? Iya. Kalau power ya. Soalnya Putra juga kemarin Apa bilang aja? iya, maksudnya pukulannya keras, cuman damage-nya tidak terlalu gimana gitu. Dia akurasi sih, Iya. akurat. Keras, tapi lebih kerasa punya teman-teman sparring di apa? Camp. Makanya kemarin telak beberapa kali kan saya tidak jatuh. Iya. Kakak Cal sih, Bion 5. Bion 5. Bion 5 cocok sekali sama Putra. Yakin 1000% tuh. Yakin. 50-50. 50-50. 60 bisa gak sih Ocal? Ocal, iya dia main pon kan 60. Iya kemarin tapi dia pro debut 63 ya? Oh Iya. iya. Dia 63 itu ya kan kemarin? Iya 63. Oke. Ya mestinya Iya, kelasnya 63. cuma 60-63 doang sih. Oke menarik. Oke mau nanya itu kedua. Terus gue denger ya ada yang greget sama Putra. King. Di rumah sakit. Bukan cuman King. King itu kita gak usah bahas. Karena udah bikin konten. Kakak Cal. Itu juga. Satu lagi. KKJ. Menurutmu gimana? Kalau KKJ Putra Abdullah KKJ. Power? Power Jack. Jauh ya? Power, ya. Tangan ini sih berat. Ya tapi latihannya harus yang benar sih. Iya, kalau latihannya kayak kita latihan dulu Jack sih. Kalau kayak dulu ya latihannya kita latihannya mati-matian, lari sampai gila-gila, sprint. Itu saja Jack. Walaupun IFMA World Champion. Tidak peduli. Oke. Itu saja Jack. Ini gue mecap-mecap ya, gue mau tanya-tanyain sama dia. Oke. Bion 5 akan terjadi KJ Aziz. Siap. Dengan ada beberapa fighter Malaysia di situ kan. Gue gak mau bocorin dong. Bion 6, Indonesia Malaysia 2. Ya itu mungkin kamu masih fokus recovery Masih buat comeback. fokus. Fokus buat comeback 2026 Siap. lah. Ini ada beberapa match up yang udah bocor juga kan. Dari pertama misalkan Redo Rocky lawan Masdur. Masdur itu juara IFMA 3 kali. Juara dunia tuh. Saya tetap Masdur. Di Batu. Masdur apa Redo? Yang orang Indonesia apa? Redo. Oh sorry. Saya lupa dia nama. Sorry kakak sorry. Redo. Dia Redo. Batu sekali. Terus Iya. kedua tato sama juga. Oh iya tato McGregor ya. Tato McGregor. Rotang Tasik. Yang satu misal terjadi salah satu terbaik juga di kelas 54 Malaysia, Alif Rakib lawan Mitra Edi Saputra. Kamu kan kenal sering, Mitra, iya. iya. TC juga sering bareng dia kan. Mitra. Power dia punya low kick itu keras. Iya, low kick. Low kicknya keras. Sama sekarang ada body shotnya juga Ada body tiba-tiba. shoot. Kaget gua itu dia dari Muay Thai transisi ke kickboxing. Bagus. Iya. Mitra. Oke. Misalkan terjadi atau ya siapa? Oke gini dulu. KJ lawan Aziz deh. Kita ke Bion 5. Jack Aziz. Apa mainnya apa? Boxing dulu misalkan. Kalau boxing Jack. Tapi menurut kamu kemarin Aziz mainnya bagus gak? Lawannya siapa dulu? Esmir kemarin. Lawannya biasa aja. Oke. Jadi kalau lawan KJ Like sparring itu mereka kemarin. live sparring ya? Live sparring. Sampai sobek loh Esmirnya. Iya. Karena kan cuma double cover terus Oh, iya. kemarin. Gak berani masuk karena Gak berani jabnya. Atau dia dislok juga kah? Enggak. Oh. Dia ini apa namanya ya ke tahan jabnya Aziz terus. Terus menurut kamu kalau boxing Jackson? Jack. Oke. Kickboxing? Kickboxing Jack juga. Yang penting kita fokus latihan aja. Fokus latihan. Fokus latihan. Dia akan fokus latihan gak nih? Akan fokus latihan. Jadi Juni kemenangan akan milik KJ. 100%. Saya yakin. Yakin? Yakin. Misal ini terjadi gitu ya. KJ menang. Terus dari trio Malaysia kan ada satu yang belum disebut. Jackson lawan Jojo Ghazali. Menang siapa?
Mainnya apa dulu kakak? Kickboxing pasti. Kickboxing. Itu 50-50. 50-50. Ya. Karena sama-sama keras tangannya. Karena sama-sama keras. Jadi Jojo sama Putra menurut kamu tetap kerasan Jojo? Jojo lah. Beneran? Jojo lebih keras. Oke. Oke kalau begitu. Gimana? Ada pertanyaan Radio World? Soalnya kan saya udah pernah lawan Putra. Hah? Udah pernah lawan Putra. Jadi bisa naker Iya, si bisa Jackson naker. bakal harus ngapain dan lain segala macam. Oke. Paham? Mengerti? Ini gue cuman nanya-nanya aja. Terus Tapi Putra bagus. Putra bagus. Putra bagus. Putra itu basicnya dalam banget karena dia latihan dari umur 9. Dari kecil Tuhan tuh. Iya, dari saya kecil begitu ngapain? Saya kecil begitu ngapain? Dia baku pukul. Ngapain dulu umur 9? Apaan lagi? Karena kan jual-jual kesedihan lagi. Siapa emang yang suka jual-jual kesedihan? Itu. Hah? Tapi menurut aku tuh pas lagi pertama kali datang ke rumah sakit H+1, menurutku aku pertamanya worry, maksudnya orang nih apa yang terjadi sama Ungke, apakah hancur banget kah dia gitu semua segala macem. Tapi seburuk-buruknya mata orang ke kakak Klen ini, menurutku aku merasa kamu ada di tangan kelompok yang tepat, karena menurutku support sistemnya itu gila banget, apalagi si Nona ini, aduh luar biasa. Sama itu Sasa ini gila sama dia. Itu, Sini lah ngobrol dulu sebentar sini. Sayang. Sini mana kasih kursi. Demi apa? Dikit aja. Sini. Asik. Jangan jauh-jauh. Asik. Bantu ini yang pacar. Karena menurutku hal yang paling pertama untuk orang bisa recovery atau bounce back. Maksudnya gini, Ungke ini setelah operasi, walaupun dia dapat hikmahnya dia operasi, ini adalah versi Ungke yang tidak hancur gitu loh. Maksudnya benar-benar dibantu untuk bisa kayak saya siap 2026, saya siap, dan itu nggak gampang loh. Maksudnya kayak kita lihat banyak lah orang yang kalah tuh nggak langsung bisa recovery gitu, dan ini baru 2 minggu dan mentalnya tuh udah benar, dan itu semua berkat teman-teman dan juga Asik. Sama dari kecil juga. Hah? Udah terbiasa dari kecil. Keras. Keras. Ngapain sih dulu pas kecil? Lagi kan pagi-pagi ambiar. Iya, pagi-pagi ambiar 2. Tapi sambil gini. Makin sedih sih. Masih. Kan episode 1 kita kemarin shadow box lagi. Gimana Nona? Apa yang terjadi kemarin? Apa yang maksudnya jujur deh, pas lagi Ungke udah sampai akhir tuh, apa yang kamu pikirkan? Sebenarnya dari awal dia tanding itu kekhawatiran terbesar kita itu bukan dia kalah. Especially aku khawatir bukan dia kalah. Satu-satunya yang jadi ketakutan aku adalah tangannya itu lepas. Tapi memang kalau mau kilas balik dari awal tanding itu memang beda. Matanya itu udah beda, udah kayak bukan dia. Alarm latihan. Iya, Keras kan? Lu juga? Iya. Kalau boleh cerita itu pas dia tanding itu awalnya kan corner itu kan cuma 4 orang. Yeah. Jadi aku gak boleh masuk kan. Cuman pas aku lihat di ronde 2, kok orang ini dipukul kayak ngeblank. Karena biasanya Ungke itu kalau udah kena sekali pukulan justru kita kan senang. Yeah. Kalau dia udah kena 1 kali pukulan berarti dia kayak oh kok mati, kok tunggu sudah gitu biasanya. Cuman ini kok kosong. Itu aku minta ke satpam yang jagain di Bion. Aku minta masuk, aku di situ kayak bilang, saya mau masuk, tolong. Gak bisa kak, nanti aku yang tanggung jawab sama Kak Selos. Kalau dimarahin sama Kak Selos nanti aku yang tanggung jawab, aku bilang gitu kan. Akhirnya mereka kasih lah. Di situ aku teriakin dia, aku bilang kamu tuh sadar, karena dia kayak bukan di situ, pikirannya hilang. Bukan di situ. Pikir sapu tangan. Iya, aku tahu. Jadi di situ Sapu tangan. Saya pikirin sapu tanah ini tuh diambil sama orang luar nih. gitu. Sampai pas akhirnya kalah, ya aku tahu dia down banget lah. Jadi satu-satunya yang aku pikirin di situ pas kalah, oke, aku nggak boleh nunjukin sedikit pun sedih di depan dia. Karena aku hancur, tapi dia 1000 kali lebih hancur. Gitu. Jadi Iya sebenarnya. pakai nih, biar besok diundang brownies lagi.
Ya. Karena dia pas kalau mau tahu yang dia omongin di depan aku pas pekala itu dia cuma bilang, kayak Tuhan kasih apa lagi buat saya gitu. Maksudnya kan dia udah ngelewatin. Ya ini kalau kelas balikan dia cuma bilang ke aku gitu. Dia sempat kayak kenapa yang di atas ngasih dia cobaan lagi gitu. Ibaratnya dia udah banyak ngelewatin terus kenapa akhirnya ngasih lagi. Cuman ya aku bilang nggak ada yang kecewa sama kamu satupun gitu. Kecuali mungkin aku akan kecewa sama dia kalau kalah tapi dia nggak latihan. Mungkin itu kita akan kecewa kayak ya udahlah karena kenapa nggak mau latihan. Cuman ini latihannya karena sampai coach Vicky juga bilang ini latihan Ungke yang paling keras gitu. Jadi ya nggak ada yang disesalin sih kalau aku bilang. Jadi aku orangnya paling sensitif tapi sampai hari ini aku nggak pernah nangis di depan dia atas kekalahan dia. Gitu. Peluk dulu dong. Jangan. Pasti ulang lebih. Aku doakan ini di sini. Iya nggak apa-apa namanya ngobrol, cuma ngobrol doang. Bedanya ada kamera sama Cima aja nih ganggu. Iya nggak tobet momen, heran banget gue. Hujat aja deh, jangan dikincim aja. Oh lihat tuh tingkahnya. Sekolah. Tetap moralnya. Bener-bener dah. Ya pokoknya tapi ya terima kasih lah karena maksudnya apapun itu tanpa sentimen pun aku pengen semua fighter yang ada di Beyond tuh naik semangat, pulang semangat dan maksudnya aku gak pernah mau dalam dengan alasan apapun kecuali memang dia mau pensiun ya itu adalah pertandingan terakhir mereka gitu. Udah ada 2 juga yang pensiun di Beyond ya. Ada Kakak Randi, ada Coach Rudy juga. Menurutku kayak ya yang penting bisa bounce back karena apapun itu bohong lah kalau sebagai promotor tuh aku nggak punya nilai sentimen kepada semua fighter yang ada gitu. Aku maunya semua selamat, keselamatan tuh buat aku nomor 1 dan ketika aku itulah H+1 walaupun Ungke belum senyum-senyum, makan disuapin, bangun susah semua segala macem pas ngelihat dihibur sama anak-anak, KJ, Ocal, Dul, Cima di situ selalu berisik. Itu lagi. Iya kan? Tadi tegur terus demi. Pasti lah suara begitu. Kalau buat kalian kakak sih aku top. Mereka Terbaik brotherhoodnya ini. bener-bener udah bukan sekedar sahabat ya kalau menurut aku. Ya. Karena mereka ada susah senang semua bareng-bareng. Jadi makanya netizen pada ngebully kalian kakak itu kalau kalian kira mereka kena mental itu enggak sama sekali enggak ada, malah diketawa-ketawain sama mereka. Gitu. Tapi aku happy lah karena gimana ya? Hal yang paling gak enak yang bisa dilakukan ya aku nggak tahu kalau wanita ya. Hal yang paling gak enak bisa dirasakan oleh seorang pria adalah ketika dia berjuang sendirian dan ketika dia cek belakangnya dia benar-benar sendirian. Luar biasa. Itu Gila sih. itu rasanya sih. itulah. Jadi makanya support system tuh sangat penting dan kamu udah punya. Ya. Gitu. Dan kamu punya Nona ini satu spesial. Jadi aku harap aku nggak tahu apa yang terjadi kalian di masa depan. Semoga kalian bisa bersatu. Asik. Semoga Amin. ya apapun itu yang terbaik lah buat kalian. Yang penting kalian harus saling mendukung. Karena aku melihat perkembangan kalian sampai titik ini udah jauh banget gesernya. Jangankan dari awal ketemu Ungke, dari pertama kali podcast aja udah jauh gitu loh. Maksudnya secara kedewasaan, secara posisi kalian hidup, terus kayak ya udah much better lah. Asik. Tuhan sayang kalian lah, itu Tuhan sayang kalian. Apapun hasilnya, apapun ininya. Jadi ya happy sih gua. Coba aduh gimana ya? Quick question aja deh biar happy. Sini. Ntar abis itu baru nanya yang sedih-sedih. Gue yang sedih sekarang anjir. Jujur aku gak kuat di sini karena takut Tuhan. Apalagi kalau bahas ini ya. Support system tuh penting banget guys. Jadi buat kalian semua kalau kalian merasa kalian punya temen
Temen kalian susah seneng harus ditemenin. Laki-laki harus bercerita. Ah, laki harus bercerita. Jangan Cerita. tiba-tiba di Kamboja. Iya, lelaki harus bercerita, betul. Laki. Kenapa sedih banget nih gue. Ya gitulah, maksudnya karena dunia ini nggak tahu ya, karir makin di atas tuh bukan cuman orang jatuhin dari belakang, orang tuh bisa pengen jatuhin dari depan juga. Dan tanpa support system kayaknya orang bisa gila sih. Ya mau itu cewek, mau cowok. Gila, kayak ya menurutku ya gitulah. Apapun itu Ungke kuat sih, gila. Orang dia dibully satu Indonesia sebelum sampai akhirnya ada satu momen video sedih keluar baru dibelain. Bang juga gue bilang anjing. Tapi ya enggak lah. Tapi kan orang juga walaupun kamu kalah pada respect kan, semua respect. Tapi salah satu saya yang- senang kalau dibully, saya senang. Kenapa ya? Enggak, jangan bilang kayak gitu. Kamu ntar makin dibully. Hancur. Iya maksudnya saya senang. Karena orang Ya, perhatian. Biar saya lebih kerja keras. Gitu. Iya. Saya Jadi senangnya dia, gitu. dia selama ini kalau ada bulian itu yang kena mental bukan dia, justru aku. Dia baca komen jadi. Saya tidak pernah baca komen. Karena aku sebenarnya nggak sensitif kalau misalkan dikata-katain petinju TikTok atau itu menurut aku itu hal biasa. Aku sensitif kalau udah sampai bawa-bawa masa lalu. Oke. Kan kemarin Ungke kalah komennya yang paling parah tuh aku ingat. Kalau gitu Ungke balik mulung lagi aja. Gak usah jadi fighter. Kan maksud aku kenapa harus Sampai ke sana. iya, kalau ngata-ngatain ngata, tapi jangan ngatain orang di masa sulitnya gitu. Menurut aku itu bukan hal yang baik. Tapi lucu sih. Tapi lucu. Ya. Bisa balik mulung ini yang. Yesus. Karena makan belatung lagi aja biar kuat gitu. Iya, kita ke Thailand tuh makan belatung di sana. Hah? Iya, kalau aku akuin ya. Ya itulah Ungke. Ya kamu nggak mungkin di titik ini tanpa alasan lah. Kamu di titik ini karena kamu memang deserve. Kalau aku selalu percaya orang itu Tuhan melepaskan berkat tidak ada batasnya. Siap. Tapi kita cuma bisa menerima berkat yang kita siap. Betul, Jadi apa yang Ungke udah dapat sekarang itu Ungke udah siap, Nona sudah siap. Jadi ya memang ya nikmatilah. Dan perjalananmu masih panjang. Luar biasa. Ayo quick question biar rada enteng. Muay Thai atau boxing? Boxing. Oke, boxing atau kickboxing? Boxing. Putra Abdullah atau Kakak Cima? Kakak Cima. Putra Abdullah apa Kakak J? Kakak J. Putra Abdullah apa Kakak Cal? Kakak Cal. Mikir lagi lu. Kakak Cal. Oke. KJ atau Aziz? Pertanyaan macam apa itu? Kakak J lah. Oke. Aziz atau Kakak Ungke? Tuhan lebih hancur lagi. Hah? Kakak Ungke lah. Asik. Jadi kalau Kakak Ungke tanding sama Aziz di boxing, apa yang akan terjadi? Kita lihat aja nanti. Ih. Soalnya kalau saya comeback ini bukan Kakak Ungke yang Beyond 2, Beyond 3. Beyond 4 maksudnya. Udah keren. Ya. Gendol. Tapi ya respect lah. Aduh. Aku mah iseng-iseng aja. Orang Aziz mau kickboxing kok. Masa Aziz? KJ. Hah? Quick question. Oh, iya. Apa? KJ atau KJ atau? dia pasti nggak bisa jawab. KJ atau aku? Mau bener juga. sini. Enggak, soalnya aku tuh selama ini selalu bercandaan gini. Aku tuh sebenarnya pacar kedua dia. Pacar pertamanya itu Jackson Carmela. Karena ceritanya panjang. Iya. Mau diceritain kah? Nggak usah, Kak, itu bercanda-bercandaan aku sama dia. Karena kan mereka deket banget, udah bukan kayak temenan kan. Jadi kayak aku bercanda sama dia. Soalnya kalau misalnya kita lagi berdua, pasti Jack yang kayak nelfon. Oke, udah cepat pulang sudah. Saya sendiri di sini. Orang ini. Gitu. Karena ya dia atau KJ saya pilih KJ ya. Maksudnya, ini kan kita belum apa? Menikah. Nah, Sekarang Jack saya suka anggap saya punya kakak. Saya suka anggap dia sebagai saya punya kakak. Karena ya dia orang pertama yang bantu saya di Jakarta. Emang kenapa persahabatannya bisa sekuat itu? Emang kenapa? Selain maksudnya
Jackson adalah orang yang percaya pertama lah buat kamu bisa survive di Jakarta gitu? Karena mungkin kita dua dari pas tes pon itu kita dua yang paling satu otak, yang paling sahabat lah. Itu satu otak. Sapu otak, sapu Kalau tangan. dapat marah, ya dua-dua dapat marah. Oh. Ya, mereka opini. Kemana-mana berdua gitu. Mereka opini-pin. Sampai Jakarta ya dia orang pertama yang bantu saya. Udah. Ya, Jeki Makanya saya berutang budi sekali ke dia. dia orangnya maksudnya kalau KJ tuh orangnya maki-maki tapi dia orang yang pertama yang paling care lah. Dia hatinya Dia care gitu. sekali orangnya. Iya. KJ bakso. KJ bakso. Aku udah bawa bagus-bagusin nama dia di sini. Oh, minta bakso. Dia memang real. Memang maki-maki, dia orangnya maki-maki hatinya tapi paling baik. dia baik. Benar. Tanya kayak King Cima kalau Nah, Cima satu-satu. Oh, sekarang sebalik dia jadi kameramen saya. Terbalik sekarang. Error nih. Kayaknya buat Udah dibilang Cima sekolah. Gue udah urusin. Gue cerita nih ya. Ini orang berulah dari tadi nih. Biarin. Biar kalian tahu. Kita berdua ya, face to face. Face to face. Tanding deh. Oh, Yesus. podcast nanti. Spesial. Biarin aja biar orang kepo, ntar nih gue setengah doang infonya. Cima itu ada satu masa dia bilang sama gue ya. Dia bilang sama gue tiba-tiba, "Ko, lu manggil Ko lagi." Lagi. Udah Ko. Dia nanya, Xiao. Aduh, Xiao. Kok aku udah gak sekolah lagi. Aku gak itulah. Terus gue tanya kayak gak bisa bayar atau apa, ada masalah di luar itu. Terus gitu-gitulah. Akhirnya gue urus sampai gue ke kepala sekolahnya. Gue bilang ini anak masih mau sekolah, anaknya berprestasi gitu-gitu. Maksudnya masih bisa lah, dan dia usaha sendiri. Sampai gue minta kompensasi karena dulu masih model ya. Nah, terus tiba-tiba ini gue udah disekolahin. Ini ya, yang bener ya. Ini kan sisa UAS dia, terus UASnya cuma tinggal diganti sama tugas. Si pinter nggak dikerjain. Terus hari sekolah dia terakhir itu dah pergi-pergi gitu. Oh, ke Bandung, Outing kelas. Udah habis itu udah selesai. Hebat nih si Cima. Sekolah. Itu dia si Cima. King. Tahu kenapa mau keluar waktu itu bilangnya mau jadi DJ. Aduh ya Allah. Si kadang petinju, si kadang DJ, kadang model. Rencana Allah tidak ada yang tahu. Rencana Allah yang tahu. Itu lu yang punya rencana. Keluar sekolah mau jadi DJ. DJ tiba-tiba nih. Cima. Apalah, tapi nggak apa-apa. Tuhan punya rencana sendiri. Sekarang tiba-tiba diangkat orang jadi king. King. Gak ada yang tahu. Saya sedih sekali ya. Dan buat kepala juga kau. Ya apa? Udah, dia kalau di luar sama gue, dia bahas-bahas pakai C nggak? Apa? Dia bahas-bahas pakai C nggak? Bahas-bahas nggak? Enggak. Iya, kalau ada gue doang tiba-tiba saya nanti mau pakai C. Apa? Kau aja tidak tanya kok. Ya berarti benar saya bilang dari bahas. C itu apa? Kau tidak pernah tanya. Pakai C itu apa? Pakai C itu jadi buat Oh, orang pakai yang C. Oh. Ya, buat orang yang nggak sekolah, Bahas tuh. mau UN gitu, pakai C namanya. Apa itu? Kau tidak pernah tanya. Saya tidak tahu sebenarnya. Belas. Iya, bentar. Jadi, tapi aku berterima kasih lah atas semua perjuangan Ungke, kepercayaan yang sudah diberikan masyarakat Indonesia. Ungke maksudnya kalau kita nggak lihat hasilnya, semua Ungke udah berikan lah di atas ring. Siap. Apapun problemnya, nggak fokus lah, inilah, kosong lah, itu semua udah dikasih semua Udah diatur. udah diatur sama Tuhan juga. Ungke sekarang udah bisa di emotional state yang seperti ini tuh udah luar biasa, karena ini tuh masalah dihujat satu negara, kalah tangan copot.
Terlalu banyak lah alasan untuk hancur. Siap. Orang hilang handphone aja bisa nangis-nangis, bisa nggak mood kerja. Satu-satunya kali. Akun hilang aja, apa rasanya udah hancur berantakan. Terus Ungke merasakan itu semua, cuman butuh 2 minggu, udah bisa senyum-senyum begini, Siap. udah tahu mau comebacknya kapan, Siap. udah tahu apa yang mau disyukurin. Jadi menurutku ya you're already in a right place dan kamu berarti siap menerima berkat lebih dari Tuhan. Amin Tuhan, amin. Ada pesan buat masyarakat Indonesia? Semua kan belum ada pernah ngomong. Soal pertandingan kemarin saya minta maaf itu aja. Itu doang masa? Oh pesan apa ya? Untuk masyarakat Indonesia, terlebih khusus anak-anak muda yang mengejar mimpi, kalian tetap semangat. Mau kalian pekerjaannya apa, belum punya pekerjaan, ya kalian berusaha semaksimal mungkin dengan kalian punya mimpi, pasti suatu saat kalau kalian berusaha keras itu akan terjadi. Mantap, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Ya, aku berdoa buat kalian semua baik-baik semua, semua bisa lancar. Ada pesan buat Ungke 2029 5 tahun lagi? Udah beda nih, udah merasakan satu masa krisis yang besar. Apakah akan berubah? Kan dia pasti nggak inget dulu pesan 5 tahunnya apa. Tetap kuat dan terus semangat. Jangan jangan dengar kata netizen, tapi saya tidak dengar kata netizen juga sih. Ya tetap kuat dan semangat. Karena kau punya tanggung jawab besar di belakang. Itu aja. Sasa? Kalau aku percaya kita nggak ada yang tahu ke depannya. Kita nggak ada yang tahu aku tetap nemenin dia atau enggak. Cuman satu yang aku percaya dia bakalan jadi orang yang lebih besar suatu hari nanti. Amin. Karena nggak semua orang kuat kalau di posisi dia, tapi dia ngelewati dia dengan mudah. Dan aku yakin dia akan jauh lebih baik. Aku nggak bisa ngomong gitu. Kasih pesan balik dong. Apa ya? Tetap semangat. Ke Sasa tetap semangat. Tetap semangat menghadapi saya punya apa ya? Tingkah laku. Terus? Ya jangan pernah bosan. Karena? Jangan pernah bosan yang saya punya tingkah laku yang agak miring-miring. Itu aja sih. Apa sih? Itu. Dia nggak seru ya? Iya jangan pernah Emang bosan. mau denger apa? Ya maksudnya pesan apa? Maksudnya jangan bosan dengan saya. Iya takutnya kau bosan. Saya ini kan kadang-kadang gila-gila Berarti sedikit. kamu gak bakal bosan sebenarnya. Hah? Tenang, ada juri di sini. Kalau udah berhenti kita ting ting. Soalnya dia orangnya paling gengsian, jadi aku pengen dengar. Apa geng siapa? Udahlah kayaknya gak seru deh, kayak aku gak usah ada jadi di sini. Kasihlah yang benar-benar dari hati, selain dari ya itu kan kalian ngomong supaya kalian bisa bertahan lebih lama. Itu apalah secara personal Sasa nih buat kamu orangnya seperti apa, mau apa kek, kasih tau lah. Tetap semangat lu. Kalau aku mau tanding. Ya, makasih banyak karena kau udah selalu support saya dari Beyond 2 sampai Beyond 3, Beyond 4 ini. Ya, kau selalu ada di sisi saya butuh seseorang yang pengen cerita, dia selalu ada. Terima kasih banyak. Dan jangan pernah bosan yang saya punya otak gila ini. Sebenarnya bukan itulah, dia takut. Takut apa? Biar lo aja ngomong sendiri. Takut apa? Enggak, kenapa? Bosan-bosan? Apa bosannya? Iya, maksudnya jangan bosan dan takutnya dia bosan dia pergi lagi. Saya tiba-tiba itu maksudnya dia nggak mau Sasa pergi. Dia mau melihat Ungke lebih jelas. Iya. Dia mau dengar saya punya masukan, tapi di sisi lain dia berani untuk bantah kalau itu tidak boleh.
dari situ saya juga, wah perempuan ini bisa larang saya itu, tapi saya takut untuk untuk lawan dia. Maksudnya takutnya bukan takut gimana gitu. Maksudnya saya respect karena dia udah mati-matian kasih support ke saya, bela saya, bantu saya, terus masa saya mau melakukan ini bikin dia punya sakit hati gitu. Sumpah susah tahu cari pasangan yang emang bisa sampai ke titik itu. Jadi menurutku apapun hubungan kalian ke depannya seperti apa, aku harap kalian bisa lebih sering berkomunikasi kayak gini gitu. Siap. Gak perlu gengsi-gengsi. Karena nanti udah nikah mau bilang sayang cuma bisa ke istri doang. Sayang. Nih yang benar gitu kamu tepat gitu. Ya udah. Ya pokoknya gitulah. Ada lagi yang mau disampaikan? Aduh aku maaf ya. Gak apa-apa. Aku deg-degan kenapa ya aku Apa yang mau disampaikan lagi? Buat Ya Indonesia, buat Sasa, buat siapapun yang udah dukung Ungke kan yang dukungin kan tadi general, iya banyak banget. untuk Indonesia terlebih khusus Combat Sport Indonesia ya tetap bikin event-event yang kayak gini terus ya kayak Bion maksudnya. udah deh kamu kayak kamu kayak pesan yang lain deh. Jangan itu kamu dia belum kemana-mana nanti. Iya maksudnya terlebih khusus bagaimana untuk Indonesia terlebih khusus Combat Sport. Terima kasih karena udah buat event-event yang kayak gini. Makasih Indonesia. Kasih pesan buat Indonesia tuh gimana maksudnya? Ya maksudnya masyarakat Indonesia, masyarakat Indonesia. Kamu buat kamu ini sebenarnya bukan pesan berarti kamu tuh mau makasih terlebih ke Kaselos Promotor Indonesia karena udah naikin Combat Jangan Sport. digituin kagak. Tidak. Ini Sasa juga. Ya udah. Pokoknya untuk masyarakat Indonesia. Kok masyarakat Indonesia lagi? Enggak, padahal kan tadi buat yang orang support Ungke gitu. Yang support cowok. Iya yang kan. Nggak dia salting abis ngomong sama Sasa tadi. Cie. Tidak ada sih. Oh yang support saya. Enggak, kalau aku boleh ngomong sebenarnya tuh awal pas dia kalah itu kita tuh udah Bang Miki tuh nyamperin aku bilang, "Sa, abis kalahin ini masih di ruang tunggu nih di Bion. Sa, abis ini suruh Ungke jangan buka HP apapun, jangan lihat komen TikTok apapun, kalian pergi liburan bareng-bareng sana sama kakak-kakak semua, jangan buka HP karena kita juga termasuk aku udah expect-nya wah ini Ungke buliannya 1000 kali lebih parah nih berarti. Tapi ternyata makasih buat netizen yang udah ternyata banyak yang respect sama dia. Ya banyak respect. Iya, jadi kamu makasih ke orang yang udah respect itu. Juga. Iya kakak Mai kan belum tahu kalau saya ini mental baja. Dia pikir saya diam-diam gini. Lembek-lembek. Baper-baperan. Terhadap intinya makasih banyak untuk netizen masyarakat Indonesia yang udah support saya. Nah, Dari ini loh buat Indonesia khususnya Combat Sport. saya pikir yang ikut Combat Sport aja yang ini saya, ternyata banyak juga yang di luar. Itu aja terlebih khusus lagi. Terlebih khusus Combat Sport. Terima kasih sudah ada event-event. Enggak apa-apa. Intinya ya makasih banyak. Personal, tadi kan kamu udah coba ngomong buat Sasa. Ini sekarang ngomong buat yang support kamu. Oh siap. Ya tadi itu. Team and the family. Belum selesai. Oh siap. Sabar Enggak, tuh. kamu itu bilang kayak ucapan terima kasih kamu ke mereka tuh gimana? Kayak kamu kan kemarin bilang kalau karena ada mereka makanya kamu bisa sampai di sini Bisa gitu. Iya. Di sini saya kakak Ungke. Apa sih? Kamu tuh serius? Ini saya Kakak Ungke dari Jayapura, tinggi 170. Casting. Bakat saya menari. Tidak, untuk masyarakat Indonesia yang udah support saya dari awal sampai saat ini, terima kasih banyak. Karena berkat kalian saya bisa kuat, bisa ketawa-ketawa sekarang ini berkat kalian.
Dan terima kasih juga untuk saya punya keluarga yang selalu support, saya punya klien kakak, saya punya pokoknya sahabat-sahabat orang terdekat. Makasih banyak kalian sudah kasih saya semangat, support, dan terlebih khusus kepada saya punya pacar, dia juga terima kasih. Pokoknya terima kasih banyak untuk kalian semua, saya hormat. 2 tangan. Gitu loh. Nah, itu tunggu. Terima kasih Indonesia. Lu ntar pas ngomong bener kalau podcast. Jago saya. Ya itu kalah lah. Ya, makasih. Itu dia Kakak Ungke dan juga Sasa. Makasih yang mau datang. Kita abis ini masih ada 1 episode lagi untuk mengakhiri akhir tahun kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Stay safe dan stay healthy. Tetap waras dan juga tetap sehat. Itu paling penting. Siap. Asik. Jangan lupa beli merchandise Beyond. Ada di keranjang putih di sebelah sana. Saya belum dapat nih baju. Di depan. Sama-sama. Ketahuan. Ketahuan. Udah di depan. Ada di depan ini yang Oh, tadi. siap. Kau duduk-dudukin juga. Siap. Ya udah. Apalagi ya, jangan lupa support terus Kakak Ungke, di follow, di support YouTube-nya. di YouTube. Oh iya, YouTube, ada YouTube. Iya, saya mau bikin YouTube nih. Ada di deskripsi nanti. Apa namanya? Ungke Apa ya? official. Kakak Ungke official. Dong suruh saya bikin YouTube jadi kalau saya live, saya bikin. Bagus, semua harus dinyalain. Itu manajer yang baik. Itu namanya business development. Siap. Oke, udah. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Mantap, bye-bye. Bentar. Jangan di skip dulu. Jangan lupa itu ditonton video-video yang ada di situ ya. Tolong diklik karena pastinya nggak kalah bagus. Sama satu. Jangan lupa. Apa Los? Subscribe. Terima kasih.